Bang Digo nih yang tahu banget nih. Nah, Apa? siapa yang awal-awal yang ngomong turut dari anggota It- Komisi 3? Oh, yang itu aku lupa namanya. Tapi kalau yang DPD itu benar Laude Usman. Iya. Iya, Nah, inilah Rike. Rike kan kemarin tuh sebenarnya kan hanya kunjungan ya ke lapas ya. Terus dia bertemulah dengan Niki dan mereka saling sharing. Mungkin Niki curhat segala macam. Ini mungkin ya Kak. Heeh. Tentunya sudah berapa bulan berjalan kan tidak mungkin mereka itu tidak tahu, tidak mendengar apa yang diomongkan Rike ini kan. iya. Iya. Nah ini kan aneh lagi kan. Ada apa? Gitu loh. Padahal si Rike kan sekarang di Komisi 8. Dia membidangi isu-isu seputar hukum dan HAM. Nikita kan masuknya isu 9 ya. hukum. Isu hukum Komisi itu 9. kriminalisasi. Iya, Mm-mm. cocok itu. Kemudian sudah disuarakan oleh Ibu siapa? Ibu Rahma ya. Ibu siapa? Yang Komisi Irma 9 kemarin. Suryani. Irma Ya, Caniago. Kok Irma iya itu Suryani? di Komisi Heeh. 9 udah dibahas juga. Tinggal ke Komisi 3 ini kalau mau RDP, RDPU. RDPU ya. Cari dulu tuh. Nah itu yang Karena apa? Penangkapan Nikita sejak awal dia kan dipanggil. penahanan kita Ya, tidak penahanan. ditangkap. Ya, penahanan, Kita lagi penahanan itu direvisi. kan Enggak, karena kalau salah-salah kosakata ini kan beda makna. Penangkapan iya dengan benar. penahanan kan beda ya. Betul betul. Dipanggil kemudian datang dan Mail kooperatif kan menjawab semua pertanyaan. Ya kan hari itu juga selesai pertanyaan langsung ditahan. Harusnya kan Langsung dia kalau ditahan. kooperatif nggak ditahan dulu. Dari awal ini udah janggal. Beda sama DRL dua kali pemanggilan mangkir, ketiga baru ditahan. Beda sama Niki gitu. Walaupun ada kuhab baru ya, aturan baru itu. Pokoknya pengacara Nikita kalau mau RDPU itu bisa membahas kejanggalan baik dari penahanan, sidang umum, ya kan ada pergantian pasal, alat bukti tidak bisa ditunjukkan oleh hakim dengan alasan katanya si RG tidak memakai hijab, kan nggak masuk akal. Kecuali dia telanjang, nah, itu baru itu nggak masuk akal itu. Kemudian kelakuan jaksa tuh, hakim tidur, hakim meninggalkan ruang sidang ketika Nikita masih membacakan pembelaannya. Kemudian alasannya apa? Waktunya sudah habis. Ya nggak bisa gitu. Nah, masalah yang rekaman itulah yang beredar itu yang rekaman telepon ternyata itu kan adalah rekaman video ya. Kan Iya. tidak habis itu kan mereka reses tuh. Mm-mm. Tidak jadilah diputar video ini karena pelapor ternyata tidak menggunakan hijab, tidak mau auratnya dilihat. Apakah ada waktu kemarin itu kalau kalian ingat hanya dilihat oleh jaksa, pengacara, Niki Betul. dan hakim? Apakah ada kemarin? Tidak ada. Nggak ada kan? Sementara kan laporan itu kan berjalan sampai sidang karena barang bukti toh. Bagaimana Betul. mungkin barang bukti tidak dilihat? Itu barang bukti kuat loh. Contoh gini ya, kalau pelaporan video porno itu memang polisi hakim nggak lihat dulu video pornonya. Bener kan si A pelakunya, pemainnya kan gitu. Nah, Lah ini itu cuma dia. bukti rekaman doang kok, cuma nggak memakai hijab aja dipertanyakan. Jadikan alasan itu tidak memakai kelihatan aurat. Nggak make sense. Nah ini bisa digugat ini di PK itu karena belum pernah ditunjukkan barang bukti tersebut. Terlalu Salah yang waktu itu dari Komisi 3 yang ikut ngomong itu yang masalah Sahrul, yang masalah apa ini em, Siapa? yang dia umroh salah. Iya, Laode Masalah. waktu itu. Laode waktu itu yang Laude. speak up. Benar. Nah, tiba-tiba kan senyap tuh, Iya, nggak ada kabar. Nah, itu bingung kan? tiba-tiba Monopol. aja senyap. Iya, betul. Iya, tadinya Tapi menggebu-gebu waktu dia lalu senyap senyap. gitu kita udah feeling lah nih
Kenapa gitu kan? Ya. Seperti dibungkam, seperti ya Mungkin ada teguran kan mereka gitu. menginginkan Kak Niki itu untuk di dalam karena ketakutan mereka ini. Kalau Kak Niki di luar tambah kacau mereka. Kan kejanggalannya banyak. Banding, kenapa tiba-tiba ada TPPU? TPPU di mana-mana harus dua pelaku, pemberi uang dan penerima. Kalau mau menerapkan TPPU, ini nggak bisa pelaku tunggal. Di mana ada sejarah TPPU pelaku tunggal? Itu ini Konoha kan berarti. Terus pembacaan putusan kasasi, itu kan berkas kasasi itu kan melihat dari sidang, menyimpulkan dari sidang umum, banding, kemudian kasasi. Masa bisa dalam 24 jam langsung dibacakan hasilnya? Kan jelas itu di situs MA, dikirim tanggal sekian, diputus tanggal sekian, kan sehari jaraknya. Baca novel aja 300-400 lembar, orang bisa 2-3 hari. Lah ini berkas sidang loh, berkas negara ini masuknya. Dipelajari dengan benar atau tidak? Apa kejar setoran mau lebaran? Biasanya putusan banding kasasi itu kan 14 hari sampai 3 bulan. Ini sehari loh, janggal banget ini. Harusnya para penegak hukum nih Menjalimi Korla, Agnesmo mendapat keuntungan menyenggol-nyenggol. Nggak hmm, nyambung, Juan Julian nggak nyambung tentang ini. iya bisa sewenang-wenang. Kita Kita kan bersuara. kita kan melihat contoh dari kasus seseorang yang terkenal ini, keadilan itu kan seperti apa Iya. gitu. Kan dalam kasus ini nih kita ini mengungkap kebenaran, ya. Kenapa malah yang dipenjarakan? Itu loh. Banyak kok aktivis menyuarakan kebenaran tapi dikriminalisasi, dipenjara, kan gitu. Banyak itu, sampai sekarang masih berlanjut yang begitu-gitu. Nah ini diadopsi ke kasus Nikita. Ditambah mungkin ada dalam tanda kutip pesanan. Mm-mm. Begitu dipanggil langsung tahan ya, kan bisa aja begitu. Iya. Kemungkinan. Karena kasus seorang NM ini yang paling cepat, pokoknya yang paling kilat. Paling gila. Datang langsung ditahan. Coba lihat kasus-kasus yang lain, lama kan? Lama deh. Kasus NM aja yang paling cepat. Iya. Iya, cuman kasus NM aja yang paling cepat. Tiba-tiba dipakein baju Shopee, keluar pakai baju Shopee. Apa sih NM ini terlalu berbahaya suaranya? Padahal dia ngungkap kebenaran loh. Pokoknya artis yang paling ditakutin, yang paling terkenal ya itulah NM. Ya kalau para pembencinya ya udah nggak usah di inilah dengar. Tapi semua memang kalau nggak pansos dari NM ya nggak bakalan terkenal orang-orang di luar sana. Emang si Begeng, si Suneo, si SS terkenal itu di sosmed gara-gara apa? Kasus sama NM. Coba mereka nggak berkasus sama NM, nggak bakalan nama mereka juga terkenal. Iya. Di up terus. Orang-orang ini bodoh, orang lagi bahas kasus dikit-dikit typingnya nggak jelas. Makannya lo sarapannya makan teong ya tiap hari ya, enjong. Dikit-dikit masalah personal terus diungkapin. Personal dikit-dikit karma, ini karma. Kayak lu ini aja lu tahu udah tahu surga, lu udah tahu neraka, lu udah pernah lu lari ke neraka, lari ke surga, yang mana karma? Ya, lu bener aja gitu kan. Tahu sama-sama punya dosa, berisik lu. Kalau sama punya dosa nggak usah pada berisik. Urusan personal nggak ada hubungannya sama kasus, nggak ada hubungannya.
Suneo emang pernah berkasus sama Ami, bukannya cuma sama Doktip aja. Oh, pernah. Pernah. Pernah dia Cuma nyenggol lewat komen juga. Dia pernah nyindir si Suneo kan? Suneo pernah nyindir NM, pernah. Iya. Ada itu Kalau komentarnya kalau kalau nyindir kalau NM. ingat munculnya nama gelar Suneo itu, julukan Suneo itu dari Kaniki. Iya. Mm-mm. Lama, jadi Suneo pernah nyerang personal Pernah, personal ada. personal Kak Niki, tapi nggak bukan di ranah hukum ya, bukan di ranah hukum. Sebenarnya awal yang suka mereview-review itu sebenarnya bukan Doktip. Dari zaman pertama itu yang review-review skincare itu kan si Suneo. Yang kasus sama siapa tuh? Karput ya. Itu. Gue nggak bela Doktip ya. Cuman gue di sini gue sering menonton lah ya, nonton si Suneo suka mereview-review krim. Itu pertama Gua kan Suneo yang membela suka banget. review-review. Gua membela banget Doktif karena waktu Doktif begitu Doktif muncul review masalah skincare, banyak banget kita yang jadi mengerti, konsumen netizen jadi mengerti gitu. Macam-macam produk, sampai ada produk-produk yang berbahaya itu ketolong loh kita dari Iya. Nah, berhubung Doktip satu perahu sama Nikita, ya udah. Ya gue selalu tidak pernah menginin Doktip karena satu perahu kan sama Kak Niki. Kalau gue siapa yang satu perahu sama Nikita ya gue dukung. Gue nggak bela sih, kan gue bilang gue nggak bela personal juga. Kayak kalau orang yang bodoh ini, kalau gue lagi ada satu rumah si Mambel, kadang-kadang suka pada bodoh. Dibilang antek-antek sama Mambel lah ini. Kadang-kadang bodoh, gue antek-anteknya NM, bukan antek-anteknya Mambel, bodoh. Itu banyak penggiringan opini begitu. Aku masuk ke room sana, ini mata-mata Mambel katanya. Mata-mata Mambel dari mana? DM-an aja satu chat kali aja nggak pernah. Sama. Kalau orang yang dengarnya dengan pikirannya yang positif itu orang itu nyambung. Tapi kalau pikirannya jahat ya begitulah, mau cari keramaian terus. Gue nih ya antek-anteknya Kak Niki, ya iya. Mata-matanya Kak Niki, iya. Gue kalau dibilang mata-matanya NM, iya. Gue nggak bakal pungkirin, iya. Emang kenapa? Yang benar bukan mata-mata siapa. Gak ada mata-mata ini, mata-mata itu, nggak. Emang gue dikasih apa? Gue tanya. Kalau gue sama Kak Niki mah tulus. Emang ngefans ya, kita punya fanbase real. Jadi jangan bilang mata-mata ini Mambel, mata-mata itu, nggak ada. Ngapain gue mata-mata Mambel ya, Eda? Dikasih apa gue mau Mambel? Gila-gilanya. Ini orangnya di sini nih. Siapa? Langsung to the point. Oh, Ya kan kubu Ini lagi bahas masalah hukum. pembela Nikita kan terpecah belah nih, ya. Begitu ada pernyataan adminnya Nikita, siapa yang paling tidak bermasalah dengan Nikita? Ya itulah yang kita harus paling dekat, karena itu nggak ada masalah sama sekali. Kalau yang lain kan mungkin cuma pansos, cuma huru-hara. Ya itu benar. ya udah. Setuju. Iya. Iya ke situ kan arahnya. Bahkan di belakang layar begitu. Berarti kalau lu dukung NM, lu harus ada di pihak Mambel. Ada yang ngomong gitu ke saya. Kenapa? Karena dia nggak ada masalah sama Nikhil loh. Udah di notice. Nah, itu. Jangan ke kubu sana kubu sini yang di belakang, di balik itu ada permasalahan yang lain kan. Saling Ya. menutup. Benar, setuju banget. Iya, dia nggak pada ambil posisi pertama awal titik kita di Tok ini kasusnya Kaniki lah. Emang kasusnya apa? Iya. Kalau mereka keributan Oh iya Kak Sampera dulu. Kadigo ini akhirnya mengambil kesimpulan sendiri. Maksudnya setelah memperhatikan, karena aku liatin Kadigo kan dia masuk sini. Nah, untuk memperhatikan dulu dari dua sisi cerita, akhirnya kan Betul. ngambil kesimpulan sendiri. Ya, Oh, benar. Ya betul. Berarti kan aku objektif. Ya, benar. Aku juga lihat Bang Digo ini masuk
di sini udah beberapa kali yang kemarin gitu kan. Yang lalu-lalu kan kita masuk bercanda-bercanda gitu kan, apa ya Bang Digo. Tapi Iya. setelah waktu Mambel ada di ada di sini Bang Digo juga ikut masuk ikut. Jadi Bang Digo udah bisa melihat, mengambil kesimpulan sendiri gitu. Begitu juga saya gitu loh. Iya betul. Juga saya. Iya, karena gini nih, teman-teman netizen, terutama pendukung Aniki itu udah pinter-pinter. Kita tuh udah melewati fase banyak sengaja dari kubunya DRG masuk dengan tujuan untuk mau adu domba dan sebagainya. Udah lewat fase-fase itu. Jadi aku lihat lebih cerdas gitu, melihat dulu, memperhatikan dulu, kemudian mengambil kesimpulan sendiri. Itu bagus sih aku bilang. Sendiri, iya. Iya. Betul. Sorry tadi ada telepon. Nah, jadi kalian paham yang nonton-nonton ya, setiap ada perkomalan, tolong dicerna baik-baik. Di sini tidak ada membahas perseteruan-perseteruan, tapi kalau kalian typing-typing untuk personal, kalian nanti masuk aja ke roomnya yang kalian sebut. Kayak Mambel nih lagi live, kalian typing, tapi kalau di sini untuk memecah belah tidak kena. Jadi kasusnya NM aja, kasus hukumnya. Jadi jangan salah kaprah. Yang nonton-nonton nanti adu domba. Stop, adu domba. Di Ya, sini kasus tidak hukum bisa. dengan kasus yang menyangkut kerugian Kak Niki gitu, yang masalah 4M itu juga gitu kan, nggak apa-apa. Kita juga ikut membahas gitu di sini. Menyuarakan 4M yang dipakai sama Bunda Enjong itu untuk menipu ya. Berarti kerugian nih kita Perlu kan digarisbawahi. 4M loh. Dia 4M dari DRG kesepakatan. Akhirnya dilaporkannya di pemerasan kan, disita uangnya. Kemudian dia harus mengeluarkan lagi sejumlah 4M. Bayangin itu kerugiannya gila-gilaan. Ditambah sekarang dia harus dimasuk penjara. Kok masih ada yang mau memanfaatkan keadaan untuk nipu Nah. itu ibarat. Iya. Kemana circle-nya si Becky ini kan pada menghilang. Yang dulu sering diajak makan, ya kan, kemana-mana konten kreator kan banyak itu jejak digital kan pada nggak pada cuci tangan masing-masing. 1 tahun lebih loh Kaniki terpendam di Bui loh. Kalian malah pada sibuk klarifikasi dengan masalah-masalah personal. Padahal kalian pertama awalnya datangnya dalam case-nya Kaniki, tapi Kaniki belum kelar dengan kasus hukumnya, kalian pada ribut personal. Di tok-tok ribut terus cari-cari ini viewers, keramaian. Bahas kasus hukumnya. Kayak Mambel ini datang ke sini membicarakan kasus hukum, Lambe bicara kasus hukum. Kasus hukum dan kasus Bigo, yang merugikan Kak Kasampera. Niki ya. Yang merugikan Kak Niki. 4M itu. Kan kasus ini masih panjang. Ya lanjut Oke, ya. kalau misalnya mencari followers atau bilang untuk mau panjat sosial, nggak ada masalah gitu, karena kan namanya juga sosial media. Yang menjadi masalah adalah ketika ada fitnah, ada hoax gitu, ada penggiringan yang dilakukan yang akhirnya membuat para pendukung kita ini jadi tidak fokus gitu loh, termasuk aku ya pendukung tidak fokus, tidak mencoba untuk mengalihkan fokus kita kepada hal yang harusnya kita suarakan. Itu aja sebenarnya, akhirnya mengangkat hal personal. Makanya kayak tadi ada ketikan si siapa di bawah tadi, di bawahnya respon. Kenapa? Karena mereka bukan hal yang penting untuk aku bahas itu. Jadi siapapun bisa ketik mancing tidak akan terpancing, kecuali kalian mengetik misalnya masalah si Nedo, oke, gue jabanin, atau masalah ini PKMI, atau masalah ini bagaimana nih gitu kelanjutannya untuk
supaya bisa bertemu, supaya bisa RDP dengan Komisi 3. Oke, kita bahas. Di luar dari itu, maaf, panggung ini masih panggung nih, kita Mirsani, Ismail Marzuki dan dokter detektif buat aku bagi gitu deh. Eda, ayo lambe Eda, siapa? Kanat ngomong Kanat. Jangan pada membisu semua. Yang pasti adalah sekarang Nedol sudah ketar-ketir. Karena Waduh. apa? Keren banget itu Kak Samvera. Wah, udah Ya, ketar-ketir karena banget dia. Betul. laporan-laporan AMI itu berjalan guys, walaupun tidak dipublikasi. Gitu, itu aja. Ada pendukungnya juga yang mengeluh-elukan. Mungkin kan kita tahu kan gaya dia selalu mau mengikuti gitu Nikita Wonderboy. Salah ya. Lanjut. 100% untuk Kak Sampera. Numpang nanya, ada yang tahu jadi di mana gak? Siapa jadi? Oh, pelaporan Niki itu yang pencemaran nama baik ya kak? Yang dia dikatakan mengidap penyakit itu. Nah, itu nggak Pokoknya itu nggak itu belum berjalan. ada satu yang sedang berjalan tapi tidak dipublikasi. Aku pun gak berani ngomong di sini ya, gitu. Yang pasti adalah gerakan-gerakan bawah tanah telah dikerahkan karena pembina upacara grup pengadu domba sudah mulai ketar-ketir. Demikian laporan dari lapangan. Semoga laporan-laporan itu terkabul dan berhasil. Amin. Itulah nanti kita akan lihat sendiri kan gimana tuayan yang akan mereka peroleh. Iya. Yang lebih kocak tuh nanti gimana pendukung Niki yang belok ke sana. Mau nyerang Niki. Kita nggak peduli karena memang seharusnya burung sejenis terbang bersama. Silakan burung-burung yang ingin pindah sangkar, kita nggak peduli. Yang kita peduli adalah yang masih tersisa, mereka yang militan, mereka yang radikal, mereka yang tulus mendukung Aminiki tetap bersatu. Jangan mau diadu domba, jangan mau diporak-porandakan gitu. Kita sudah membaca lawan, guys. Yes. Min, burung lu gimana, Min? Kebalik Valentino. Kasih tahu Nepos dapat salam dari Jade. Dari Jet. Kebalik Kak Valentino. Doktif bilang suruh si Jade tanya gitu, si Jade itu tanya ke si Nepos gitu. Ya kemungkinan orang deket lah gitu. Tapi memang pernah dilaporin sih, ada pelaporan hanya di foto aja sekali, setelah itu nggak tahu lagi, nggak ada tuh yang namanya liputan, ada persidangan dan sebagainya, nggak tahu kita. Bisa-bisa cerai dong tuh si Nedo. Lakinya bisa marah gara-gara lu nih kasus gua diangkat-angkat lagi bawa-bawa. Kalau real fans Kaniki nggak gitu muncul di kasus. Aku termasuk ya guys, aku baru masuk di kasus. Tapi kan
Kalau aku fokus kepada kasus siapa yang aku dukung gitu. Artinya bahwa ini akan sampai selesai upaya hukum terakhir baru gitu. Nah, bukan kita mudah ke sana, mudah ke sini. Kembali lagi ke prinsip, guys. Kalau orang punya prinsip, tidak akan bisa dia dibelokkan atau mudah dibelokkan. Dan nggak perlu pakai embel-embel nama keluarga ya, ganti nama akun. Sekarang kan lagi main keluarga-keluargaan, Bang. Aduh. Selamat pagi, Kakak Ophelia Store. Kalau aku sama Kansa, menurut aku pribadi aku nggak pernah bersinggungan, nggak pernah ada apapun. Jadi aku tidak merasa bermasalah dengan dia gitu, karena baru tahu juga dia kan baru akhir-akhir ini aku lihat gitu. Hanya aku nggak bisa deket gitu, aku nggak bisa. Kenapa? Karena selama aku masih mengawal kasus dari Nikita Mirzani sampai ditegakkannya keadilan, benar-benar sampai upaya hukum terakhir, aku tidak bisa berteman dengan orang dari kubu seberang. Mohon maaf. Iya betul. Asas praduga curigasyong. Kalau aku semua yang dari sebelah buat aku curigai. Yang di dalam kita aja bisa saling bantai, apalagi yang dari sana, guys. Gitu. Kan kita harus menjaga perasaan Niki. Kita membela Niki, tapi kita berteman akrab dengan orang yang berseteru sama dia, kan kocak namanya. Nggak masuk akal. Tapi gue setuju tuh, Kadigo. Kata-kata itu gue setuju banget. Maksudnya gini loh, kita menyuarakan, kita mendukung. Gimana kalau kita di posisinya Ami? Karena apa? Karena kita juga nggak ada niat ya biar dilihat, diangkat atau diingat, enggak. Tapi kita manusia punya empati, itu aja. Masa kita berteman sama si A, berteman sama A ya deket, kita mendukung nih gitu, karena si A ini yang kita lihat ada ketidakadilan dilakukan kepada dia. Nah, si B ini adalah salah satu orang yang diduga kuat adalah dalang di balik ini semua, yang kompor dan sebagainya. Benar nggak, guys? Nah, kemudian setelah itu kita malah ke si B dan kita seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, tandanya itu menandakan sendiri. Itu menandakan sendiri seperti apa. Seperti apa empati kita kepada orang yang kita bela. Itu aja sih sebenarnya. Di luar dari ini, kalau kasus sudah selesai nggak ada masalah. Cuma balik lagi kembali kepada masing-masing. Kita punya penilaian, punya prinsip ya. Apapun yang mereka lakukan ya silakan aja dengan konsekuensi yang harus mereka terima. Itu aja. Setuju, Kak Samvera. Iya. Walaupun sama si Nedol ini aku nggak pernah bersinggungan ya, nggak pernah bikin VT apapun tentang dia. Tapi kalau kasus dol-dolnya ke up lagi, baru aku gas. Ya, kita tinggal tunggu aja ini laporan doktif kan ke Nedol. Udah naik dalam waktu dekat doktif ditetapkan TSK. Tuh. Nah, Bang Digo, aku kemarin lihat VT-nya Bang Digo ya. Iya, Jadi yang mana? kasus yang di Jawa Barat itu udah disidangkan ya? Udah masuk persidangan ya? Udah. Jadi terdakwanya sudah mengatakan bahwa dia hanya ikut-ikutan, jadi tidak ada campur tangan sama